karena kita hidup sekarang di era akhir zaman di mana arus fitnah yang terus menerus menimpa kita, maka perlu kita untuk memaksakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita di tempat yang benar, di tempat yang Allah ridhoi, yaitu tempat yang dimana dibersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Kita sudah berada di tempat yang benar, menghindari fitnah di luar sana, fitnah syahwat, subhat, dan juga banyaknya kesyirikan tersebar di mana-mana. Maka dari itu janganlah kita berpaling dari kebenaran yang telah kita perbuat, karena berpaling dari kebenaran akan membuat hati kita menjadi kotor, menjadi berkarat ya, karena tidak diisi dengan berzikir dan mentadabburi Al-Quran. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mentadabburi Al-Quran pada surat As-Saff ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi liman tuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat ini sering dibahas oleh ustadz-ustadz di sini, di tanah Ujila di sini, bahkan ustadz-ustadz di luar. Namun yang disampaikan sepotong ayat ya. Saya tidak mau sepotong-sepotong ya, pengennya utuh satu surat gitu, dibahas. Maksud dari ayat ini menceritakan tentang diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Namun di antara mereka berpaling ya, kepada Nabi Musa. Dan ayat ini selaras dengan keadaan kita sekarang, di mana kita hidup di zaman diutusnya Al-Mahdi. Ini selaras banget ya. Ayat ini selaras. Cuma bedanya kalau dulu Allah mengutus Nabi Musa karena dia nabi. Kalau sekarang bukan nabi, tapi orang yang mendapat petunjuk. Dan ayat ini selaras ketika Al-Mahdi diutus menyampaikan pesannya kepada umatnya Muhammad. Karena di sini di ayat ini Nabi Musa diutus kepada kaumnya, dan sekarang Al-Mahdi juga sama, diutus kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu cuma perbedaannya kalau Nabi Musa adalah nabi, kalau Al-Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan selaras ini, ayat ini dengan keadaan sekarang itu selaras. Banyak umat-umat Nabi Muhammad SAW berpaling dari kebenaran ya, berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Al-Mahdi. Ketika ditanya tentang mimpinya Syed Qasim bahwa menunjukkan bahwa ia adalah Al-Mahdi, dia berkata, masa Imam Mahdi seperti itu? Dan katanya tidak sesuai dengan hayalan atau keinginan mereka. Padahal kita definisikan dulu, imam itu artinya pemimpin, sedangkan Al-Mahdi orang-orang mendapat petunjuk. Nah, sekarang baru Al-Mahdi orang yang mendapat petunjuk.
Ya, petunjuk lewat apa? Lewat mimpi. Ya. Karena wahyu kata Rasulullah SAW telah terputus kecuali satu, yaitu al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu mimpi yang benar. Baik, kita mulai dari kata da'u yang artinya menyimpang, yaitu orang-orang yang condong kepada dari jalan kebenaran, yang seharusnya manusia itu menerima kebenaran malah menolak kebenaran. Sudah benar ia di jalan yang benar, mendapatkan wahyu, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia berpaling. Padahal sebelumnya dia hadir di majelis taklim, tapi tidak menghadirkan hati. Mereka duduk tapi tidak pernah menyimak. Padahal Allah telah memberikan hidayah, namun tidak mau mengolahnya, sehingga ia berpaling dari petunjuk Allah. Dia kembali kepada jalan setan dan mengikuti fitnah di akhir zaman. Nah, fitnah yang terbesar di akhir zaman itu adalah fitnah Dajjal. Tidak ada yang bisa selamat dari fitnah Dajjal, fitnah yang terlalu besar. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang berpaling kepada kebenaran. Ya. Oleh para nabi yang diutus ya kepada umatnya, kepada kaumnya. Dan sekarang kita telah hidup di akhir zaman, telah hidup di zamannya Al-Mahdi. Bagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Utsma, ya saya pernah dengar dengan perkataan Ustadz Utsma bahwa di saat Al-Mahdi diutus, maka sepertiga umat Islam akan murtad, akan keluar dari Islam, berpaling ya dari kebenaran. Padahal tanda-tandanya, ciri-cirinya sudah Allah jelaskan, sudah Rasulullah SAW jelaskan. Ya. Bahkan banyak puluhan hadis yang mengatakan bahwa petunjuk di akhir zaman tidak lagi petunjuk selain mimpi, selain mubasyirat. Karena untuk meneguhkan umat Muhammad di akhir zaman, di mana kebanyakan manusia sudah tidak lagi percaya kepada Al-Quran, berpaling kepada kebenaran, dan telah terfitnah dengan fitnah dunia, fitnah subhat, syahwat. Maka dengan petunjuk yang lembut, Allah sisakan mimpi atau mubasyirat sebagai peneguh kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, sebagai hiburan, karena di dalamnya terdapat kabar gembira dan peringatan. Kemudian bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, yaitu orang-orang yang berpaling dari kebenaran ada tanda-tandanya, di mana orang-orang yang berpaling dari kebenaran ada beberapa tanda. Yang pertama, orang tersebut meremehkan dosa-dosa kecil, menganggap telah selamat, menganggap aman dari murka Allah. Padahal menurut ulama tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya. Sama halnya seperti syirik kecil. Kan syirik itu ada dua, syirik kecil dan syirik besar. Dan syirik kecil terus-menerus dilakukan, kata ulama, tidak disebut dengan syirik kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian tanda-tanda yang kedua, orang-orang yang berpaling dari kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu menolak nasihat ketika dinasihati. Marah ya ketika dinasihati, mereka marah. Kemudian mengejek atau menertawakannya. Ingat ini, kepada kita
kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan merasa marah atau ketika dinasihati. Karena apa? Karena akan termasuk kepada ayat ini. Ketika dinasihati kita marah atau menertawakan atau mengejeknya, maka akan masuk ke dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berpaling kepada kebenaran. Karena nasihat itu adino nasihat, agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, kemudian untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan nasihat untuk ulil amri, kepada pemimpin. Nah, karena agama itu nasihat, makanya jangan marah ketika kita dinasihati. Karena termasuk takutnya masuk kepada ayat ini, yaitu orang-orang yang berpaling kepada kebenaran. Yang berikutnya tanda-tanda hati yang berpaling, yaitu cinta dunia dan takut kehilangan kenyamanan, hingga dunia ditukar dengan popularitas, harta, serta kesenangan sesaat. Banyak di kalangan kita di luar sana, ya, kebanyakan manusia itu takut dengan takut dengan kehilangan kenyamanan, atau tidak mau meninggalkan zona nyaman, ya. Sedangkan kita di sini itu bukan zona nyaman, ya. Tanah Ujra itu tempat penyaringan, tempat ujian. Di masing-masing kita itu ujian. Kemudian berdasarkan mubasyirat yang bersebaran di kita itu, bahwa kita itu banyak di antara kita itu belum ikhlas, dan yang kedua, banyak di antara kita tuh belum mampu menundukkan pandangan. Dalam artian pandangan bukan memandang wajah wanita saja, akan tetapi pandangan di sini memandang dunia, syahwat, ketenaran, dan lain sebagainya. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Yang jujur didustakan, yang khianat dipercaya, dan yang amanah dianggap pengkhianat, dan seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, fenomena ini menunjukkan berpalingnya manusia dari ilmu dan petunjuk. Apa petunjuk di akhir zaman? Tetap, ya, kita memakai petunjuk Al-Quran, hadis, dan mubasyirat. Banyak manusia di luar sana, bahkan di dunia berpaling daripada ilmu. Ilmu itu adalah kabar, termasuk mimpi itu adalah kabar, ilmu. Diganti dengan apa? Dengan hawa nafsu, diganti dengan opini dan kepentingan dunia. Kemudian apa yang Allah sebutkan di ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-7, orang-orang yang berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada petunjuk Al-Quran, hadis, dan mubasyirat, Allah telah mengunci hati mereka. Allah menutup telinga mereka, Allah menutup pandangan mereka. Dan itulah kondisi kita di akhir zaman. Manusia tidak lagi tersentuh oleh kebenaran karena hatinya telah terkunci. Bagaimana yang Allah firmankan tadi, pesan dari ayatnya ini, maka kita jagalah hati dari berpaling. Hati itu bisa berkarat, jangan besi aja yang bisa berkarat, hati pun bisa berkarat kalau tidak diisi dengan zikir dan mentadabburi Al-Quran. Kemudian jangan menunda-nunda tobat, karena kalau kita menunda-nunda tobat,
hati ini akan susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang berikutnya adalah jadilah penjaga cahaya di Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada yang segelintir orang yang berpegang kepada kebenaran, yaitu mubasyirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, karena kita mendakwahkan mubasyirat dianggap asing oleh kebanyakan manusia. Dalam artian, kalau kita merujuk kepada ayat ini, itu orang-orang yang berpaling kepada kebenaran. Karena sudah terdengar azan, mungkin pertemuan yang akan datang saya akan melanjutkan tentang memperdalam, mentadaburi ayat ini, karena ini maknanya sangat luas, sangat mendalam, terutama dikaitkan dengan akhir zaman. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian saja, dan di minggu yang akan datang insya Allah kalau panjang umur kita dipertemukan kembali dan akan membahas lagi tentang ayat ini. Mungkin dari saya cukup sekian, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.